Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Hadi Warmana, NIM E2018-2185. Di sini saya akan menanggapi video dari Pak Wadud, yaitu tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah ataupun ekonomi dua sektor. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih itu ekonomi tertutup ataupun perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang hanya terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan tanpa melibatkan kegiatan pemerintah ataupun kebijakan pemerintah, seperti halnya dari pemungutan pajak, pemberian transfer ataupun pengeluaran konsumsi dari pemerintah. Itu tidak ada. Tidak ada perdagangan ataupun hubungan dengan negara lain yang ada di dalamnya. Itu yang disebut dengan ekonomi tertutup. Contohnya begini. Negara ataupun wilayah yang menganut ekonomi tertutup, ia tidak akan melakukan impor ataupun ekspor meskipun negara tersebut kekurangan bahan pangan ataupun sandang apapun, itu tidak akan melakukan impor. Negara tersebut akan memproduksi sendiri untuk memenuhi kebutuhan negaranya, dan jika produksinya itu mengalami kelebihan ataupun banyak, itu negara tersebut tidak akan melakukan ekspor kepada negara lain. Itu yang dinamakan ekonomi tertutup ataupun perekonomian dua sektor. Sektor perusahaan yang menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Dari faktor-faktor produksi tersebut, itu bisa memperoleh pendapatan berupa gaji, kayak seperti halnya upah, sewa, ataupun bunga dan untung. Sebagian besar pendapatan yang diterima oleh sektor rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Kemudian, perekonomian tertutup disebut juga dengan perekonomian sederhana. Perekonomian dua sektor ini terdiri dari pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen yang biasanya disebut dengan konsumsi, dan pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga produsen yang bisa disebut dengan investasi. Tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi, sedangkan investasi adalah pengeluaran yang ditunjukkan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal, seperti halnya membeli barang-barang kantornya, mesin atau pabrik, dan produk-produk tahan lama lainnya yang digunakan untuk dalam proses produksi. Kemudian ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi dan tabungan, yaitu adalah kekayaan yang telah terkumpul. Kemudian suku bunga, sikap berhemat, keadaan perekonomian, distribusi pendapatan, tersedia atau tidaknya dana pensiun yang cukup, dan gaya hidup demonstrasi efek. Itulah beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi dan tabungan, seperti halnya kekayaan, dana pensiun, suku bunga, sikap berhemat. Itu bisa mempengaruhi tingkat konsumsi dan kekayaan dan tabungan begitu. Kemudian investasi di negara-negara penganut ekonomi Islam itu dipengaruhi oleh adanya sanksi terhadap pemegang aset yang kurang ataupun tidak produktif. Dilarang melakukan bunga untuk berbagai bentuk spekulasi dan segala macam judi. Beda dengan negara-negara penganut ekonomi konvensional, yaitu boleh menggunakan bunga. Kalau di negara-negara penganut ekonomi Islam itu tidak boleh menganut bunga ataupun riba. Tingkat bunga untuk negara yang menganut ekonomi Islam itu, bunga untuk pinjaman itu sama dengan nol. Berarti tidak ada namanya riba atau tidak ada nama bunga. Beda dengan konvensional. Itu saja tanggapan dari saya mengenai ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Sekian dari saya. Bila ada salah ataupun kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.